Bupati Tasik itu lebih mengedepankan spekulasi. Wali Kota Tasik lebih mengedepankan eh, kalkulasi. Terima kasih Pak Asep Tamam yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka dialog strategis. Jadi ini series kedua sebetulnya, setelah sebelumnya kita juga melakukan dialog strategis dengan mengangkat isu terkait dengan hak berusaha dan juga isu pajak yang sekarang lagi rame gitu ya, sudah kita selesaikan. Nah, isu sekarang sebetulnya bisa jadi ini ada semacam irisan yang kuat dengan isu sebelumnya. Kalau bicara soal isu sebelumnya itu kan soal terkait dengan entry point-nya dari soal isu perizinan. Perizinan itu bagian daripada salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah, kira-kira begitu. Nah, dan di situ kita ada beberapa masalah yang ternyata menjadi PR besar untuk pemerintah ya, baik di level pusat maupun daerah. Nah, dan akhir-akhir ini pun sebetulnya kita selalu disajikan ya Pak Asep dengan berbagai macam permasalahan yang itu kaitannya dengan kebijakan pemerintah ya. Termasuk salah satunya sekarang yang menarik perhatian publik adalah terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran negara gitu ya, atau kebijakan fiskal nasional. Yang ini tentunya memberikan dampak terhadap keadaan fiskal di daerah gitu. Sampai semua daerah ini menjerit gitu ya, kekurangan dana anggaran yang itu tidak cukup untuk mendanai semua agenda pemerintah. Tapi bagaimanapun itu, bahwa program itu harus tetap berjalan. Pelayanan publik harus tetap berjalan, pembangunan itu harus berjalan. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana sikap daerah yang semestinya menyikapi dinamika kebijakan di tingkat pusat. Ya, tentunya kita harus adaptif terhadap situasi demikian. Sekarang teman-teman dari beberapa elemen masyarakat gitu ya mengajukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah mempersoalkan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah gitu ya, karena seakan sekarang otonomi daerah itu tergerus gitu ya dengan beberapa instrumen kebijakan di level nasional. Salah satunya adalah dengan pemberlakuan Undang-Undang HKPD, kemudian disusul dengan Inpres nomor 1 2025. Di situ pemerintah pusat itu diberikan wewenang untuk menentukan dana transfer ke daerah. Ya, akhirnya terjadi pemotongan di mana-mana kan gitu. Salah satu yang terdampak itu adalah pemerintah Kota Tasikmalaya, salah satunya adalah sampai kemudian defisit kalau nggak salah 180 miliar ya Pak Asep. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Asep gitu, apa yang semestinya dilakukan oleh daerah merespon terhadap kebijakan di level pusat seperti ini gitu? Ya, Kang Eki ya, terima kasih atas undangannya. Dan kondisi hari ini saya merasakannya seperti kondisi ketika kita diserang COVID-19 ya. Masyarakat tidak begitu memiliki kepastian itu mau seperti apa, mau kemana. Pemerintah waktu itu melakukan refocusing. Ya banyak yang terkena dampak. Tetapi waktu itu memang uang sebetulnya banyak. Makanya refocusing itu karena ini berlaku nasional diterima secara baik oleh masyarakat. Ya, termasuk
saya secara pribadi memiliki beberapa kegiatan yang waktu itu juga terdampak. Hari ini pun sebetulnya dampaknya luar biasa. Bukan hanya per lembaga, bukan hanya per daerah, provinsi, kabupaten, tetapi juga berdampaknya sampai ke elemen-elemen kecil lah. Dari efisiensi itu kita hari ini berbagai elemen-elemen yang biasanya ramai menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berbasis hibah ya, walaupun misalkan 1 tahun 5 juta gitu, tapi kan ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Kemudian juga dinas-dinas ya juga melakukan kegiatan apapun gitu ya. Hari ini tidak ada gitu. Otomatis aktivitas masyarakat yang hari ini menghilang itu bagi saya itu sangat berdampak kepada peningkatan SDM, peningkatan IPM, dan seterusnya lah gitu. Jadi ini sebuah kondisi yang mirip-mirip dengan keadaan ketika ada COVID-19. Hari ini kita kesulitan uang, itu bukan karena refocusing, tetapi karena efisiensi yang itu juga menabrak hati nurani ya, logika masyarakat lah gitu. Logika masyarakat hari ini benar-benar dibuat bingung, tetapi kemudian juga tidak mendapatkan kepastian. Katakanlah misalkan kemarin kita masyarakat berbahagia muncul tersangka jalur MBG, BGN. Yang kemudian tiba-tiba ada isu-isu besar yang kemudian tersangkanya hanya segitu. Kita nggak tahu ini tersangka tadinya kan mau sampai ratusan, mungkin ujung-ujung hilang. Tersangkanya hanya sebatas itulah. Lalu kemudian muncul berbagai permasalahan-permasalahan yang akhir-akhir ini benar-benar menjadi titik ujian. Kalau dalam Al-Quran itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apapun kejadian-kejadian itu untuk menguji mana di antara kalian yang terbaik. Saya kira efisiensi ini juga termasuk pengurangan TKD ke daerah itu, TKD ya, transfer ke daerah itu sebetulnya juga untuk menguji dari ratusan bupati, dari puluhan gubernur misalkan, siapa yang mampu kemudian juga sukses melewati ini, ya tentu saja dengan daya yang sudah diberikan kepada mereka. Dayanya itu adalah inovasi, kemudian juga kreasi, kemudian apapun yang bisa dikerahkan, apakah itu lewat pemikiran pribadi para kepala daerah, ataupun kan dengan sinergitas dengan para kepala-kepala dinasnya, yang kita tahun depan kemungkinan kita akan mendapatkan kabar tentang kepala daerah mana yang kemudian bisa lolos dari ujian ini. Tapi ujian ini juga sebetulnya bukan ujian yang baik, karena pengurangan TKD ini juga bukan sesuatu yang alami. Kalau alami seperti COVID, karena kehendak semesta lah gitu, kehendak Allah gitu, ya kita menerima gitu. Tetapi ini kan urusannya dengan MBG yang begitu bermasalah, dengan Kopdes yang begitu menabrak hati nurani gitu. Ini bukan sesuatu yang alami, yang organik, yang natural. Ini dibuat karena kebijakan atau karena prioritas kebijakan yang salah gitu. Yang kita sering menyimak lah gitu di media-media besar tentang bagaimana dari awal, katakanlah misalkan MBG, KDMP itu sudah melewati proses yang salah lagi. Baik, jadi hari ini bagi Kota Tasikmalaya, misalkan kita kerucutkan ya ke Kota Tasikmalaya, hari ini sepertinya kita dihadapkan, warga Tasikmalaya dihadapkan
pada ujian kepala daerah yang untuk mengetahui kota Tasik kita boleh, bahkan kita harus membandingkan dengan kota kabupaten lain terdekat ya Kabupaten Tasikmalaya. Jadi apa yang dilakukan Bupati hari ini dengan Wakil Bupati tanpa harus kemudian membesar-besarkan, memuji lah gitu ya, tetapi terlihat bergerak, terlihat ada. Saya pernah membuat catatan di media ya tentang bagaimana menghadapi ujian ini Kabupaten Tasikmalaya lewat akun medsos, TikTok, Facebook. Bupati berani tampil kemudian memproduksi konten-konten yang umumnya 70-80% itu positif. Betul. Jadi reaksi masyarakat itu tidak bisa dicipta, tidak bisa dibeli gitu. Karena banyak ya. Dan umumnya positif gitu. Artinya di ujian pertamanya sudah mulai benar lah gitu. Harus bergerak, harus ada di tengah masyarakat, harus memperlihatkan bahwa saya ada. Anda masyarakat sedang dalam kondisi prihatin dan kami ada. Nah, berbeda dengan Kota Tasikmalaya yang menurut beberapa informan yang sampai kepada kami itu termasuk saya sendiri, saya pribadi ngirim WA, nelpon itu kemudian tanpa respon. Bukan ingin direspon, tetapi karena sebelumnya sering merespon gitu. Nah, ada apa gitu? Di saat itu juga saya memantau media sosial Wali Kota Tasikmalaya, apakah itu di Facebook, apakah itu di Instagram dan TikTok, yang kemudian juga reaksinya banyak dari masyarakat, tapi terbalik. Jadi 70% lebih respon itu negatif. Nah, jadi kalau saya kan memahaminya dari, mohon maaf banyak bahasa Arab ya. Konsep dalam kajian sosial bahasa Arab itu tu'raful asya'u bi'abdadiha. Untuk mengetahui hakikat sesuatu, kamu harus mengetahuinya dengan membandingkan dengan pihak yang berbeda. Barusan saya sudah membandingkan dengan kabupaten yang sudah bergerak. Kalau saya berikan catatan dan itu pernah saya tulis di media ya bahwa Bupati Tasik itu lebih mengedepankan spekulasi. Wali Kota Tasik lebih mengedepankan kalkulasi. Nah, pemimpin yang hebat itu adalah yang bisa menggabungkan keduanya. Jangan terlalu spekulatif, bahaya, hukum mengintai. Tapi juga jangan terlalu kalkulatif, nggak akan ada gerakan sama sekali. Dan itu yang bisa dibandingkan ya. Di Kabupaten Tasik berani meminjam uang. Di Kota Tasik kan nggak berani. Kemudian banyak hal gitu, terlalu penakut, terlalu kalkulatif. Saya tidak menyebutkan penakut ya, wali kota, tapi kalkulatif, terlalu kalkulatif. Oke, menarik ya. Jadi dalam situasi semacam ini, kalau tadi Pak Asep bilang bahwa ini kan akan sangat bergantung pada sejauh mana respon dan adaptivitas dari daerah itu sendiri, dan kuncinya adalah kepemimpinan pada akhirnya, kepemimpinan daerah. Sejauh mana dia bisa merespon kondisi makro yang hari ini terjadi, tetapi ini bagaimanapun harus tetap berjalan. Poin utamanya adalah soal komunikasi publik. Kondisi apapun yang terjadi di daerah, publik harus tahu dan berhak tahu. Itu kan kuncinya, Pak Asep, berhak tahu. Nah, titik ini yang harus kemudian diperbaiki. Dan ada yang menarik lagi tadi. Kalkulatif pun sebetulnya tidak bagus. Gitu. Meskipun semuanya harus dikalkulasi. Ya. Pada akhirnya harus berujung pada keputusan apa yang harus diambil. Kan poinnya di situ. Dalam situasi semacam ini, di saat kesejahteraan harus menjadi agenda utama dari pemerintah, pembangunan harus tetap berjalan. Sepenglihatan Pak Asep gitu kira-kira, keputusan strategis apa hari ini yang diambil dan menjadi
concern dari pemerintah daerah termasuk Kota Tasikmalaya gitu ya, uh, untuk memastikan bahwa pemerintah daerah itu hadir untuk masyarakat gitu. Ya, jadi tadi komunikasi ya, Ya. komunikasi. Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya itu memiliki beberapa wali kota mantan ya, Ya. yang semuanya secara komunikasi itu menurut saya baik. Jadi yang dikomunikasikan itu objeknya itu banyak. Di Kota Tasik misalkan para ulama, kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh-tokoh dari ormas, kemudian juga tokoh mahasiswa, tokoh pemuda, tokoh di dunia pendidikan, dan di semua elemen lah gitu. Saya menganggap hari ini kedekatannya hilang lah gitu. Wali kota sering hadir tapi pada poin, pada titik, pada tempat yang dianggap memiliki resistensi paling minim. Tetapi ketika berada pada resistensi yang paling tinggi tidak hadir. Padahal di awal kepemerintahan Pak Piman itu di beberapa titik di Tasikmalaya itu ada billboard, ada baliho besar, judulnya Tasik Santun. Santun itu SA-nya berat itu, makanya sekarang nggak ada. Nggak muncul lagi billboard Tasik Santun itu, karena berat di SA-nya. SANTUN ya, SA-nya itu selalu ada. Nah sekarang kan selalu tidak ada, makanya nggak ada lagi. Billboard itu hilang. Dan saya juga melihat ya bahwa di dunia keulamaan juga sekarang posisinya, responnya juga tidak sedekat misalkan, mohon maaf saya harus sekali lagi, untuk mengetahui hakikat di kota harus dulu lebih dahulu membandingkan lagi. Saya kemarin ke pesantren besar di kabupaten yang airnya habis di musim kemarau ini. Dan kemarin itu saya melihat ribuan santri keluar asrama untuk mencari air wudhu. Saya kemudian ngobrol dengan pengurus dan Pak itu di belakang sedang ada proyek pengadaan air ya. Kemarin Pak Bupati hadir. Misalkan. Nah jadi kecil masalahnya itu, tapi ya itu kan urusannya antara komunikasi dengan ulama. Lalu kemudian dengan elemen-elemen yang lain, termasuk terutama dengan elemen yang biasa datang ke balai kota untuk menyampaikan aspirasi. Sejauh ini saya tidak pernah melihat wali kota ya hadir di sana dan selalu ada di santun gitu, di kata santun gitu selalu adanya, kemudian menjadi tidak ada. Katakanlah dengan para pemerhati hukum ya, para praktisi hukum juga saya nggak tahu dekat atau tidak. Gitu. Nah kedekatan ini perlu evaluasi karena begini, penjabat PJ wali kota ya, penjabat wali kota sebelum ini Pak CK itu mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan di awal kepemimpinannya. Dia merasa tidak memiliki hutang politik karena tidak ada pilkada waktu itu. Dia menganggap tidak ada yang berhak untuk mendikte atau apapun ya kebijakan-kebijakan dia karena urusan itu. Tapi ada upaya dari masyarakat untuk mengingatkan Pak CK untuk mengubah pola dan haluan kepemimpinannya, dan ternyata bisa. Di akhirnya dia dekat dengan semua pihak, dia datang kemana-mana gitu. Nah saya kira masih sangat panjang perjalanan Pak Piman untuk kemudian dari pendekatan komunikasi ini bisa kemudian menghasilkan output yang berhubungan dengan tema kita hari ini, Iki ya, termasuk di dunia ekonomi, fiskal dan lain-lain itu. Saya kira dengan kedekatan, karena jangan pikir bahwa di Tasik itu tidak ada tokoh
di Tasik ini banyak tokoh-tokoh ekonomi yang bisa katakanlah menjawab urusan masalah fiskal hari ini. Saya yakin bukan hanya Kabag Ekonomi, bukan hanya DPRD Ya. bidang atau apa komisi yang berhubungan dengan ekonomi, tapi kita memiliki ekonom-ekonom besar di Unsil misalnya. Saya kira tidak begitu sulit lah. Ya tadi komunikasinya diurus, diperbaiki. Karena begini, mohon maaf ya, saya agak panjang. Sebelum pilkada, semua calon ke rumah. Semuanya, bahkan di kabupaten juga ke rumah. Saya juga 1 minggu setelah para calon ke rumah itu mengadakan kegiatan literasi yang semua calon juga hadir. 5 calon hadir untuk bicara tentang literasi. Oke, yang pertama yang ke rumah. Ketika semua hadir di rumah, para wartawan nanya, Pak Asep siapa bintangnya? Siapa yang terbaik dari semuanya, dari calon itu? Saya bilang, nanti setelah pilkada, saya mau bicara. Kalau sekarang berefek, masuk ke jalur kampanye gitu ya. Dan setelah pilkada, saya jawab, juaranya, bintangnya adalah Pak Piman. Dengan semua yang disampaikan dalam 4 jam di rumah, 4 jam. Di rumah itu semua gila ini. Tenaga muda, pikiran muda, memahami tentang teknologi, AI dan lain-lain. Wah, ini Tasik bakal ngabecir. Ya, jadi ternyata waktu urusan literasi juga, ketika calon yang lain berpikir lebih kolot, ya, Pak Piman itu melakukan loncatan pemikiran untuk membangun, untuk meningkatkan literasi di Kota Tasikmalaya itu, dia bintangnya. Nah, potensi ini untuk 3 tahun ke depan lah. Artinya kalau 2 tahun ini dianggap min, saya kira harus dibangunkan. Pak Piman memiliki mimpi itu, memiliki kemampuan itu. Hanya karena hari ini kena imbas dari efisiensi, kena imbas dari itu, kemudian akhirnya galau. Dia tidak memiliki pijakan yang kuat, dan salah satu caranya itu komunikasi. Datangi itu ahli-ahli di Tasik. Gak usah dibayar. Ya betul. Kuncinya sebetulnya bukan persoalan ada atau tidak adanya uang, tapi adalah komunikasi, kan itu ya, Pak Asep. Keberanian, Keberanian, lalu komunikasi. Nah, ini mungkin terjadi juga di daerah-daerah yang lain. Cuman mungkin kita amati di dalam situasi lokal Kota Tasikmalaya. Saya menarik nih, ada satu kondisi yang paradoks antara pra memimpin dengan pasca memimpin. Kenapa terjadi seperti ini gitu? Nah, apakah analisa Pak Asep pada saat itu salah? Ya. Atau memang berubah kepemimpinannya, karakter kepemimpinannya, gagasannya dan lain sebagainya, atau orientasinya yang berubah. Nah, ini yang harus kita uji sebetulnya. Nah, 2 tahun masa kepemimpinan di daerah sebetulnya cukup untuk seorang pemimpin untuk merefleksikan ya, apa yang menjadi titik lemahnya. Dan seorang pemimpin itu harus betul-betul responsif dan adaptif terhadap situasi yang terjadi. Tidak kemudian pasrah, apalagi berdiam diri, menutup diri dan lain sebagainya. Hal ini sebetulnya tidak relevan dengan prinsip kolaboratif governance karakter seperti yang sebetulnya harus membuka keran seluas-luasnya, membangun partisipasi publik. Nah, sehingga kita melihat bahwa sejauh mana good governance ini dijalankan, seakan tidak berjalan. Nah, kalau kita lihat misalkan kerangka visi, kemudian misi, bahkan ada agenda prioritas itu ya, 7 prioritas. Salah satunya adalah ada Tasik melayani. Nah, Tasik melayani, pelayanan publik. Ya. Nah, ini jadi soal gitu Pak Asep. Nah, dalam situasi seperti ini, kira-kira kebijakan ataupun arah dan fokus gitu ya, selain komunikasi tadi untuk menjawab kebutuhan masyarakat itu seperti apa kira-kira itu? Ya, begini Kang Eki ya. Jadi Pak Piman ini menurut saya pandangan subjektif saya itu, beliau itu kaget
dengan kondisi objektif yang dihadapi. Ya. Dikira semua biasa-biasa saja. Kota Tasik ini sangat-sangat kompleks. Para pejabatnya juga tidak begitu mudah untuk ditaklukkan dalam tanda kutip ya. Di kabupaten kita tidak membaca itu, tidak membaca bahwa ada gontok-gontokan misalkan yang IPDN dan non IPDN misalkan. Di kota kan isu itu santer dan menghadapi itu Pak Piman belum. Jadi kita sudah sampai pembicaraan sekitar 30 menitan lah Bu ya, sambil nunggu. Dan sudah berjalan sebetulnya. Nah, Pak Asep membedah terkait dengan ya, isu yang sesuai dengan TOR yang sudah kita sampaikan ya. Bagaimana kemudian kita bisa merespon kondisi arah prioritas pembangunan kita di tengah tekanan kebijakan fiskal nasional kan yang berdampak terhadap pemerintah daerah. Nah, tadi Pak Asep sudah membedah bahwa salah satu buffering ataupun salah satu solusi untuk mengatasi soal ini adalah bagaimana melakukan penguatan di aspek kepemimpinan daerah. Dia harus bisa membaca situasi dan kondisi dan juga menentukan sebetulnya prioritas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam situasi semacam ini. Biasa bisa dilanjut Pak Asep sebelum nanti ke Bu Haji. Ya, saya melihat potensi Pak Piman ini luar biasa. Jadi ketika datang di rumah 4 jam itu, wah ini benteng ya gitu. Ini ke depan Tasik bakal ngabret, apalagi nyambung gubernurnya satu partai, presidennya satu partai gitu, ngabrut. Nah kemudian setelah 1 tahun dan 2 tahun ini ternyata ada yang miss. Saya sebetulnya ingin ketemu, saya ingin menyampaikan ini yang harus diperbaiki oleh Pak Piman. Saya kira nanti Ibu bisa menyampaikan itu. Jadi potensi ini sedikit bertabrakan dengan realitas objektif di lingkungan pemerintah, di lingkungan luar pemerintah. Aktivis Tasikmalaya itu luar biasa, kritisnya luar biasa, dan itu tidak dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya. Tadi saya terus membandingkan dengan kabupaten. Kabupaten tidak ada aktivis-aktivis yang seperti di kota. Ormasnya juga sudah melewati 500 ya. Jadi kondisi objektif di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan ini membuat Pak Piman ini kaget. Nah, saya kira itu bisa ya, potensi baik yang dimiliki Pak Piman itu dengan realitas objektif hari ini sebetulnya bisa dipertemukan. Terlalu kalkulatif, terlalu pemalu dan penakut. Nah, saya kira tadi ya sudah jelas ya arahnya itu potensi yang baik, apalagi di visi misinya yang luar biasa, presentasinya juga di rumah itu luar biasa gitu. Dengan kondisi hari ini tiga hal. Pertama, kondisi objektif masyarakat Kota Tasik. Kedua adalah tadi potensi baik, di mana yang ini harus dipertemukan gitu. Dan yang ketiga adalah karakter. Dengan karakter seorang Pak Piman yang harus diubah, itu bisa itu semuanya dipertemukan gitu. Hari ini karakternya pemalu, penakut, kalkulatif, peragu, dan seterusnya lah gitu. Untuk misalkan karena masih muda, para kadis itu yang saya tahu inginnya disuruh. Jangan diberi pilihan, ini bagus, ini bagus. Suruh. Telunjuk besi itu harus dikeluarkan. Dan para kadis itu suka, maunya disuruh. Asik gitu. Yang sejauh ini yang saya tahu ya, ngobrol dengan para kadis itu. Pengen disuruh gitu. Wallahu alam, atau mungkin saya yang salah ya. Tetapi ya hari ini sepertinya karakternya masih mungkin sungkan ya, masih muda, harus memerintahkan kepada yang lebih senior gitu. Karena ini kita masih punya 3 tahun lagi Bu. 3 tahun lagi Pak Piman itu bisa untuk mengubah persepsi publik itu dari seperti ini hari ini ke sesuatu yang lebih baik ke depannya. Sayanglah gitu. Jadi hari ini katakanlah misalkan banyak aktivis mengatakanlah cukup di Kota Tasik itu pemerintah yang tidak teridentifikasi dengan korupsi. Yang penting tidak korupsi udah aman gitu. Enggak hari ini. Tidak hanya
aman dari persepsi korupsi, tetapi juga harus hadir memimpin semua kalangan, memimpin semua pihak, memimpin para ulama, memimpin para aktivis, memimpin para siapa itu berada di depan. Saya kira kita butuh bertemu ini langsung, bertemu yang seperti dulu waktu ke rumah juga. Salah satu syarat itu, jangan bawa uang, jangan bawa buah-buahan, jangan bawa kue, aman. Enggak. Satu syaratnya bawa gagasan dan program. Betul. Nah, ini menarik Bunda. Saya kira perlu di-challenge ya oleh Ibu ya, bahwa apakah pandangan opini dari Pak Asep Tamam itu terkonfirmasi atau akan diklarifikasi nih oleh Ibu nih, bahwa kita butuh kepemimpinan yang komunikatif, Bu, yang bisa menjelaskan kondisi dan juga ide dan program itu ke masyarakat, ke publik gitu. Dan harus clear dan clean. Dan kita memandang bahwa itu tidak terjadi gitu. Komunikasi publik itu tidak jalan. Sehingga kita nggak tahu apa ya agenda atau program-program strategis apa yang sebetulnya ini akan dan sedang dijalankan oleh pemerintah daerah. Mungkin gini Bu ya, kita diskusinya lebih diarahkan pada apa ya, kebijakan di tingkat pemerintah daerah ya, dalam situasi sekarang. Kemarin kita dapat informasi dari media kalau nggak bahwa pemerintah daerah itu defisit 180 miliar, ya kan? Kemudian ini imbas dari efisiensi kan fiskal nasional. Impres 1 2025 itu. Iya. Nah, dalam menyikapi ini gitu, kira-kira langkah strategis yang sudah diambil oleh pemerintah itu gitu ya. Apalagi dikaitkan dengan misalkan 7 prioritas program itu ya Bu ya, dari Tasik Gemas, melayani. Jangan sampai bergeser dari Tasik Gemas menjadi Tasik Cemas gitu. Nah, ini program. Nah, apalagi Tasik Gemas. Nah, bagaimana pemerintah daerah mengadaptasi situasi ini gitu Bu? Strategi-strategi yang sudah dilakukan gitu agar publik Tasikmalaya khususnya bisa memahami gitu. Tidak hanya pasrah, aduh gitu ya. Kita dipotong lagi nih, kita merengek-rengek lagi ke pusat gitu. Lantas kemudian apa inovasinya gitu. Mungkin itu yang perlu dijawab oleh. Siap, terima kasih. Mohon izin, ini senior saya Pak. Pak Dr. Asep, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya Pak ya. Setelah kita terakhir ketemu pada saat MTQ di terakhir kita tuh di Bekasi ya. Ya di Bekasi. Kita sama-sama saya menengok untuk para kafilah dari Kota Tasik. Kebetulan saya bertemu dengan Pak Dr. Asep ini. Ya terima kasih. Eki. Oh iya, ya Pak Eki. Betul Pak, terkait dengan fiskal kita itu adalah efek dari fiskal nasional yang pada saat ini terus merosot ya Pak. Nah ini juga kita telah melaksanakan sesuai dengan amanat dari Impres nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi, di mana itu pertama kali kita ada penyesuaian untuk dana transfer karena sesuai dengan struktur APBD kita bahwa itu ada pendapatan di mana pendapatan itu ada PAD dan dana transfer. Dana transfer itu dari pusat dan dari provinsi. Kemudian ada belanja di mana itu juga belanja operasional, ada belanja modal dan ada juga belanja tidak terduga. Kemudian juga di sisi yang ketiganya itu dari struktur APBD itu adalah pembiayaan. Nah, pada saat tahun 2025 dengan adanya inflasi tersebut kita ada penyesuaian di dana transfer. Pada saat itu untuk dana alokasi umum untuk infrastruktur kita sebetulnya itu sudah diefisiensikan dari pemerintah pusat. Yang awalnya kita mendapat kurang lebih 11 M. Nah, itu ternyata untuk dana alokasi umum yang peruntukannya ditentukan itu untuk infrastruktur itu sudah dilakukan efisiensi. Kemudian juga ada dari DAK itu juga sama untuk belanja yang sifatnya khusus ya. Nah
Kemudian efek dari sana juga ada beberapa himbauan dari pemerintah pusat untuk kita melaksanakan efisiensi, dan itu pemerintah Kota Tasikmalaya sudah melakukannya. Dan efisiensi yang kita lakukan itu adalah dari belanja penunjang, bukan belanja prioritas. Nah, kemudian efek dari tahun 2025 yang APBD kita 1,7 pada saat itu di Murni, kemudian di tahun 2026 ini itu mengalami penurunan yang sangat drastis karena dana transfer kita dari pemerintah pusat itu dan provinsi itu dipotong sampai kurang lebih sekitar 300 miliaran. Nah, itu jadi untuk dana spesifik dan hampir dana spesifik itu dan dana bagi hasil yang non spesifik juga itu dipotong. Sementara pada saat itu juga kita kan ada terkait dengan undang-undang HKPD ya Pak ya, yang nomor 1 itu sebetulnya tujuannya untuk ada penyesuaian, ada kemandirian daerah terkait dengan komposisi pada saat ini APBD kita khususnya Kota Tasikmalaya dari PAD itu sekitar 20 sampai 28% Pak. Nah, jadi masih banyak kota, kabupaten di seluruh Indonesia itu yang ketergantungan dengan dana transfer pusat. Sementara HKPD itu sebetulnya untuk mendorong pemerintah daerah bisa mandiri gitu. Tapi pemerintah daerah yang mana dengan kondisi maaf PAD kita yang hanya punten 440, dan juga sebetulnya kita juga Pak di daerah ya untuk mendapatkan optimalisasi dari PAD itu sebetulnya tidak menginginkan adanya pembebanan ke masyarakat lagi gitu. Nah itu jadi mungkin berbeda daerah, kebetulan kita juga menjadi daerah yang dengan kategori fiskal itu rendah. Nah itu karena ketergantungan kita ke pusat itu masih sangat tinggi. Kemudian juga apa nih yang telah kita lakukan khususnya untuk tahun berjalan ini. Nah, sebetulnya Pak Wali Kota juga melalui TAPD dan TAPD juga berkoordinasi dengan Banggar, kita sudah melakukan reprioritas dengan bahasa yang lebih bahwa yuk kita sama-sama melihat anggaran mana yang itu menjadikan prioritas itu tidak menjadi untuk diefisiensi dengan anggaran kita yang defisit di 180 miliar tersebut gitu. Jadi yang kita efisiensikan itu adalah belanja-belanja penunjang Pak untuk saat ini, dan yang untuk prioritas yang itu hubungannya dengan kepentingan masyarakat itu kita tetap pertahankan. Nah, terkait dengan inovasi ini kan sebetulnya ada belanja, sebenarnya kita juga harus yang tadi harapan dari pemerintah pusat itu kita harus ada kemandirian dari PAD gitu. Nah, mungkin inovasinya kita berawal dari bagaimana nih peningkatan PAD dulu gitu, yang tanpa membebani masyarakat gitu. Nah, kita sebetulnya sekarang sedang mencari Pak, dan alhamdulillah kalau untuk inovasi yang sifatnya optimalisasi seperti retribusi parkir gitu ya, itu sudah kita membuat suatu aplikasi Pak, yang mana mungkin mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan meskipun dalam tahun ini masih dalam tahap percobaan dan dievaluasi. Kemudian juga kita berencana untuk pemanfaatan aset daerah. Nah, salah satu mungkin yang sekarang lagi kita susun itu terkait dengan penyewaan untuk stasiun pengecasan listrik untuk mobil-mobil listrik, nah gitu. Tapi ini juga lagi dalam tahap verifikasi tempat, kemudian alokasinya juga mesti di mana gitu, karena ini tentunya kita juga harus sangat berhati-hati gitu kan. Nah itu kemudian juga inovasi lainnya dengan kemudahan untuk sekarang meskipun itu secara tidak langsung secara tidak langsung apakah peningkatan PAD tersebut membebani masyarakat. Nah sekarang itu ada layanan untuk pembayaran PBB lebih mudah gitu. Nah itu juga salah satunya, tapi untuk sampai dengan saat ini kita tidak menaikkan untuk tarifnya gitu kan Pak. Nah jadi kita juga
bagaimana upaya peningkatan terutama PAD. Nah, di sini juga tadi seperti yang dikatakan Pak Dr. Asep bahwa ada sinkronisasi nih pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, kemudian juga dengan pemerintah pusat. Nah, di sini kepala daerah kita alhamdulillah juga sudah melakukan silaturahmi gitu dengan pemerintah pusat terkait dengan bagaimana kondisi fiskal kita, dan mungkin ini juga meskipun tidak disebutkan itu pemerintah pusat sudah paham ya, akan tetapi kita juga mencari apa namanya tuh jalan lain seandainya ada bantuan simultan yang bisa kita terima khususnya untuk masyarakat Kota Tasikmalaya. Nah, mungkin kemarin juga salah satunya dari anggaran untuk rumah tidak layak huni yang itu tentunya oleh Kementerian PU yang disalurkan melalui provinsi dan Kota Tasikmalaya juga alhamdulillah itu kebagian sekitar 836 rumah, Pak. Nah, cuman ini dalam proses verifikasi karena dengan nilai satuan itu bantuannya 20 juta, Pak. Nah, kemarin juga karena ini juga sudah sudah masuk malah ya ke triwulan 3, sementara kita butuh untuk segera terrealisasi bantuan rumah tersebut gitu dari pemerintah pusat, bagaimana itu bisa terserap di Kota Tasikmalaya. Nah, itu juga salah satunya, dan kemudian untuk yang lainnya itu salah satu untuk kita menjaga tetap apa namanya tuh kegiatan-kegiatan nyampe ke masyarakat. Selain yang ada dari APBD, kita juga membangun kerjasama dengan stakeholder sekarang gitu. Ini masih dari posisi perbankan, Pak. Kalau misalnya itu bisa melalui CSR juga gitu. Itu ada salah satu pendekatannya. Kalau untuk yang pembiayaan yang sifatnya kemasyarakatan, tapi itu sebetulnya anggaran kita masih tidak mencukupi gitu, Pak. Itu aja. Kemudian selanjutnya juga untuk dinas-dinas terkait, kalau itu punya dari misalnya DKP 3, kemudian Kementerian Dinas Sosial ke Kementerian Sosial itu terus melakukan komunikasi, siapa tahu ada anggaran-anggaran yang sekiranya itu bisa kita terima secara simultan gitu. Kan ada seperti itu mungkin. Nah, kemudian juga terkait dengan keterbatasan kita di apa namanya tuh di APBD kita gitu. Bantuan keuangan provinsi, Pak, kalau yang sebelumnya kita menerima karena dana transfer itu dari pusat dan dari provinsi ya, mungkin jadi saya kembali lagi ke awal. Itu untuk saat ini pemerintah Kota Tasikmalaya untuk tahun 2026 tidak menerima. Kalau untuk tahun 2025 kita masih menerima untuk JKN. Jadi sebetulnya kalau secara nilai itu terjun bebas gitu, dan JKN pun itu ada MOU antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota yang mana itu 40%-nya akan dibayar oleh provinsi. Nah, untuk yang 2026 kebetulan kita itu sebetulnya kekurangan sekitar 27 miliar gitu ya. Nah, itu juga kita lagi mengupayakan mudah-mudahan ini untuk pemerintah Kota Tasikmalaya JKN-nya itu dari provinsi bisa mendapat bantuan keuangan dari tingkat provinsi. Mungkin itu saja untuk saat ini, dan mohon doanya mudah-mudahan dengan segala keterbatasan kita pada saat ini, karena mungkin tidak untuk Kota Tasikmalaya tapi untuk semuanya, kita bisa mengoptimalkan pelayanan kita kepada masyarakat dan program-program kita yang telah Pak Wali Kota canangkan itu bisa sebetulnya terlaksana gitu dengan keterbatasan anggaran. Oke, makasih Bu. Jadi kalau kita melihat memang ketergantungan daerah termasuk ya Kota Tasikmalaya terhadap pusat itu sangat tinggi. Nah, yang harus kita uji hari ini Pak Asep mungkin perlu juga di refreshment mungkin ya, gagasan yang mungkin pada saat berkunjung pada saat itu Pak Wali Kota punya gagasan-gagasan brilian tentunya ya,
sehingga Pak Asep juga mengapresiasi. Kelihatannya kalau kita lihat dari sisi bagaimana mendongkrak PAD, nampaknya PAD itu kita masih stagnan aja Bu ya di angka 440 miliar sampai saat ini mungkin ya, Betul. stagnan. Nah, satu sisi APBD kita ternyata merosot tajam karena input anggaran kita lebih banyak dari transfer pusat kan ya Bu ya, seperti itu. Nah, dari misalnya ide-ide yang tadi muncul pada saat diskusi gitu ya Pak Asep, kira-kira apakah itu direalisasinya saat ini? Gitu, terrealisasi nggak gitu ya ide-ide itu kemudian dalam terkonversi nggak menjadi satu kebijakan gitu yang dirasakan oleh Pak Asep dan kita semua sebagai masyarakat gitu ya, atau lagi-lagi hambatannya ansih soal keterbatasan anggaran ini gitu. Apakah semuanya harus bergantung pada anggaran? Ya, dalam suksesnya ya, penyelenggaraan pembangunan di daerah itu memang tidak bisa lepas ya dari anggaran. Semakin besar anggaran, biasanya juga outputnya kan semakin besar, bukan hanya pembangunan secara fisik, pembangunan secara kebijakan, tetapi juga pembangunan-pembangunan yang lainnya. Yang tadi saya sampaikan ya, sampai kepada setiap elemen masyarakat yang biasanya setiap tahun menyelenggarakan kegiatan. Itu kan hari ini, tahun ini kesulitan untuk menyelenggarakan kegiatan. Katakanlah para pekerja seni, para pekerja di bidang olahraga, para pekerja di bidang itu kan terimbas semuanya. Dan semua juga bicaranya kan tentang anggaran. Seperti pertanyaan Kang Eki, kemarin saya nonton final Piala Suratin di Dadaha, yang ternyata tidak ada tumbuh satu rumput pun di Dadaha hari ini. Jadi yang ada adalah rumput pasir, rumput debu yang tentu saja ini sesuatu yang tidak bisa kita wujudkan ya harapan di bidang olahraga itu kalau tidak ada rumput, tidak akan ada rumput kalau tidak ada anggaran gitu. Sama semua tadi, bukan hanya pekerja seni tetapi pekerja di bidang olahraga dan termasuk ormas-ormas yang biasanya setiap tahun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan produktif dan membangun, meningkatkan SDM, IPM. Dan sekarang ini juga kita tidak begitu melihat secara maksimal. Saya kira kebijakan dari pusat nanti akan bisa berimbas terhadap kebijakan di bawah. Katakanlah misalkan MBG, KDMP itu bisa mewujudkan apa ya, porsi idealitasnya. Sekarang kan masih jauh gitu, dari hal yang kita idealkan lagi. Yang itu nyata-nyata telah mengganggu semua proses perjalanan pembangunan di berbagai bidang di Indonesia, terkhusus di setiap daerah, kota dan kabupaten. Saya kira untuk ini pemerintah daerah memang harus lincah, inovatif, kreatif gitu. Yang tadi disampaikan oleh Ibu gitu ya. Saya kira itu juga yang tengah dilakukan oleh semua pemimpin daerah di Indonesia. Terkhusus ketika mereka di pilkada tahun lalu itu menyampaikan visi misi, janji publik, janji politik yang memang harus dipenuhi. Saya kira apa yang ingin saya sampaikan ini adalah ya mengajak, mendorong Pak Wali Kota untuk memberikan memiliki juga nilai lebih. Ya. Katakanlah tadi ya saya sampaikan, semua kepala daerah sedang menyampaikan permasalahan yang disampaikan itu, tetapi semua yang tadi disampaikan itu sedang dilakukan oleh semua pemerintah daerah. Kita memiliki kelebihan sebetulnya tadi ya, kelinearitas dari partai, dari wali kota ke gubernur ke presiden itu harus menjadi jawaban ya. Kemudian juga kan TKD ke daerah untuk tahun ini ditambah oleh
Menteri Keuangan itu sampai 90 triliun atau ya? 50 sampai 90 triliun itu dari kebijakan yang berubah di pusat itu. Saya kira ini juga menjadi rebutan gitu. Rebutan kepala daerah, provinsi, kota kabupaten di Indonesia gitu. Ya, mudah-mudahan Kota Tasik mendapatkan itu. Meskipun tadi saya sampaikan, tidak hanya berhubungan dengan anggaran. Mentalitas, karakter kepemimpinan juga sangat penting gitu. Apakah bagi seorang Pak Piman yang masih pemalu, bukan penakut ya, tidak pemberani gitu. Gitu. Ya, kalkulatif. Ya, kalkulatif itu penuh kehati-hatian, itu tadi kalkulatif. Itu mampu mendobrak suasana ini sehingga bisa menjawab berbagai sinyalemen dari para aktivis di Tasik. Ya, jadi kemarin saya membaca seorang aktivis menulis begini. 2029 ini tidak akan ada incumbent. Itu kan pesannya mendalam ya gitu. Ya, aktivis yang sangat dikenal di Tasik gitu. Dia menulis itu. Jadi artinya ada harapan yang tidak terwujud dari masyarakat kepada pemimpin daerah. Terkhusus dalam menghadapi permasalahan hari ini yang kompleksitasnya luar biasa. Sampai Pak Piman hari ini terlihat ragu untuk hadir di masyarakat di hadapan para aktivis yang melakukan aksi di balai kota. Itu karena saya kira ada hal internal dalam pribadi, dalam mentalitas, dalam karakteristik kepemimpinan Pak Piman yang harus sama-sama kita dorong untuk berubah agar bisa mengubah persepsi publik ke depannya, sehingga kalau mau 2029 maju lagi, kami masyarakat menjamin bahwa Pak Piman masih pantas gitu. Jauh ya, terlalu jauh ya. Ya, tetapi ya itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi sebetulnya sangat mewakili harapan dari masyarakat gitu. Tapi ketika dibandingkan dengan kota kabupaten lain, sepertinya semua kepala daerah sedang melakukan hal yang sama gitu. Jadi tuntutan, harapan, permohonan dari kami adalah ya harus memiliki porsi lebih dari usaha yang akan dilakukan oleh Pak Piman. Porsinya harus dilebihkan dari apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini. Artinya Pak Asep Tamam itu mencoba untuk mengatakan bahwa tidak terlihat adanya inovasi, Bu. Kira-kira begitulah. Karena langkah-langkahnya sama aja itu kepada yang dilakukan oleh daerah pada umumnya. Melakukan komunikasi, lobby pemerintah pusat untuk memperbesar insentif mungkin ya, dana transfer ke daerah dan sebagainya. Nah itu yang saya kira perlu dijawab, barangkali ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh Pak Wali, bagaimana kemudian bisa menjawab keresahan publik ini. Ini ada semacam apa ya Bu? Belum ada jembatan penghubung yang bisa gitu ya, menjawab kegelisahan publik ini. Di saat tadi publik merasakan bahwa ada satu kondisi terputusnya komunikasi antara publik dengan pimpinannya gitu ya. Ini nggak ketemu gitu Bu. Gitu. Nah, apakah mungkin dialog itu bisa terbangun sehingga kegelisahan ini bisa dijawab gitu Bu, dengan berbagai macam program yang real tentunya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Tadi Ibu menjawab bahwa khusus untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu tidak menjadi tidak tetap berjalan kan, tetap berjalan. Tapi faktanya tadi Pak Asep mengatakan bahwa yang biasanya gitu ya masyarakat ini berkegiatan gitu, ternyata sekarang tidak terlihat. Layanan dasar, infrastruktur dasar seperti halnya misalkan sarana olahraga tadi sampai terabaikan, tidak terurus gitu ya. Nah hal semacam ini mungkin bisa dijawab sekaligus closing statement karena jam 10 nih kita mungkin akan sudah, karena Pak Asep juga ada agenda. Silakan Bu, coba dijawab Bu, karena ini kan dialog strategis ya, harus ada dialektika. Harus ada dialektika. Cukup sulit untuk dijawab Pak, terus terang ya, karena mungkin bukan
bukan berarti saya juga tidak punya hak untuk bicara, tapi karena saya juga mewakili beliau gitu ya Pak ya, dan juga khususnya untuk pemerintah Kota Tasikmalaya juga Pak gitu ya. Eh, Terkait dengan beberapa kegiatan yang sepertinya sempat tertunda Pak gitu ya, karena kami juga terus terang lagi melakukan prioritas, tetapi juga batasan tersebut itu disesuaikan dengan kondisi cash flow kita tentunya Pak gitu. Jadi bukan berarti pada saat ini ada beberapa yang terhenti gitu, cuman ada perlambatan karena salah satunya itu tetap tadi Pak, kalau itu berbasis anggaran ataupun tidak berbasis anggaran, nah ujung-ujungnya kan ada sesuatu hal yang sebetulnya karena kita ada apa ya, efisiensinya itu lumayan ya dengan defisit kita gitu ya. Jadi apakah ini program ini dapat dilanjutkan atau tidak juga di sana menjadi suatu hal yang seolah-olah sempat tertunda suatu kegiatan gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan apa ya, program-program dari Pak Wali sendiri gitu ya, apakah itu apa namanya tuh dapat dilaksanakan atau tidak. Sebetulnya ada sosialisasi yang non anggaran juga, sebetulnya kita lagi melakukan suatu pendekatan bagaimana kolaborasinya kita antara pemerintah dengan masyarakat gitu ya. Mungkin ini masih di Tasikgemas ya Pak, sama Tasik Resik gitu. Nah jadi kalau itu kan punten mungkin kolaborasi kita dengan masyarakat itu kan semacam gotong royong untuk kebersihan, bagaimana juga kita gerakan masyarakat sehat. Sebelum bergotong royong juga kita sudah melakukan apa, kegiatan untuk olahraga. Nah gitu, itu masih yang non anggaran. Adapun yang sebetulnya yang berbasis anggaran juga tadi seperti yang Bapak katakan terkait dengan keolahragaan ya Pak ya, karena kita juga kalau untuk keolahragaan itu ada suatu program, ada juga dia yang dari hibah ya untuk pelaksanaan kegiatannya untuk mendukung nih, ini untuk mendukung dari cabur-cabur tertentu yang tentunya itu akan menyumbangkan suatu prestasi buat Kota Tasik. Nah, seperti tadi saya katakan Pak, ini tertunda karena kita lagi penyesuaian Pak gitu. Nah, mudah-mudahan sebetulnya ya, saya juga dari pemerintah kota untuk prioritas itu cukup kuat berpikir gitu. Sebetulnya yang mana? Karena hampir semuanya itu adalah sebetulnya prioritas, tapi kemampuan keuangan kita yang sangat-sangat terbatas. Jadi kami pun mungkin SKPD itu lebih memilih gitu, lebih memilih. Jadi berpikir cukup keras gitu kan. Nah itu, nah mudah-mudahan juga tadi seperti tadi bagaimana sentuhannya Pak Wali Kota dengan masyarakat gitu ya. Tentu hal ini karena ada juga beberapa kegiatan yang sifatnya apa ya, langsung atau secara tidak langsung. Sebetulnya kalaupun beliau berdialog secara langsung dengan masyarakat, insya Allah siap Pak gitu. Mungkin ini hanya waktu yang butuh penyesuaian Pak, itu saja mungkin karena banyaknya kegiatan dari beliau aja Pak. Terima kasih. Jadi saat ini daerah juga mungkin di daerah yang lain termasuk Kota Tasikmalaya sedang menyusun ulang ya prioritas program dan kebijakan itu. Nah, nampaknya ini sedang dipikirkan termasuk oleh Kota Tasikmalaya. Jadi Pak Asep, ada dari 7 itu sekarang lebih fokus kedua ya Bu ya, yang Gemas sama Sikir ya. Izin Pak, untuk Ohan juga Wan Hafid itu juga Pak, kita sudah sebetulnya hampir semua. Untuk Tasik Pelak juga mungkin tadi saya berbicara terkait dengan yang
non anggaran gitu, Non-anggaran, maksudnya oke. pendekatannya lebih bisa kita kolaborasikan gitu Iya. kan. Kalau Lebih efisien lah ya. untuk tasik religius itu kan kita sudah punya program ya Pak, dan alhamdulillah sampai saat ini itu menjadi program yang prioritas sehingga untuk anggarannya itu diutamakan Pak, untuk yang One Hafid, One Kelurahan Pak. Ya. Itu juga itu sudah berjalan Pak gitu. Nah, maksud saya yang tadi bukan baru dua, sebetulnya semuanya sudah tersentuh, cuman yang kolaborasi langsung gitu. Yang banyak non anggaran itu posisinya di sana, karena kita juga himbauan dari Pak Presiden untuk menjadikan Indonesia asri. Oke. Ya, sebagai penutup mungkin Pak Asep, di saat sekarang pemerintah sedang menentukan skala prioritas. Dalam situasi semacam ini, kira-kira arah kebijakan prioritas yang harus diambil oleh pemerintah Kota Tasikmalaya itu lebih fokus ke arah mana gitu kira-kira? Ya. Jawabannya adalah sama ya. Semua kepala daerah itu sedang berpikir lebih, berusaha lebih untuk keluar dari zona tidak nyaman seperti hari ini, gitu. Semuanya. Ya, khusus untuk Kota Tasik, saya kira kita Pak Wali Kota perlu untuk meyakini bahwa banyak masyarakat Kota Tasikmalaya itu yang memiliki potensi lebih untuk bisa diminta saran sumbang. Saya dari mulai Pak Haji Budi ya, saya sampaikan Pak sering-sering bikin acara non formal, mengajak, mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu apa gitu, tanpa harus mengeluarkan anggaran. Tetapi gagasan mereka itu mahal. Dan gak harus duduk tapi selonjoran. Itu bagi saya di acara-acara seperti itu akan muncul gagasan-gagasan terhebat dari masyarakat untuk perubahan, untuk kemajuan. Bahkan Pak Wali dalam posisi itu harus mau untuk misalkan mendapatkan bukan hanya insight ya, bukan hanya masukan, tetapi juga kritikan-kritikan. Saya juga butuh bertemu itu bukan untuk mendakwahi atau menghakimi. Nah, semua kita, bahkan misalkan Kang Eki hari ini juga yang dibutuhkan kehadiran beliau itu bukan untuk menghakimi dan untuk mendakwahi, tetapi untuk bahwa di setiap titik di Kota Tasik ini memiliki otak yang mampu berpikir di saat pelaku eksekutif itu mungkin mentok. Kita tahu ya di dunia apapun gitu, orang yang di luar dari pelaksana, dari eksekutif itu pasti melihatnya lebih jauh. Kalau kemarin pelatih Indonesia itu harus menonton dari luar, dari tribun ya, agar mengetahui di dalam, itu sebetulnya gambaran kita hari ini. Masyarakat memiliki pandangan yang lebih luas daripada pelaku yang ada di lapangan, yaitu Pak Wali. Butuh blind spot itu dimiliki hari ini oleh masyarakat yang harus didatangi. Jadi jangan takut, jangan ragu, komunikasi beliau itu harus diubah, harus diperluas sehingga tadi dihasilkan solusi-solusi yang lebih kuat. Saya yakin ini para dosen politik, dosen ilmu ekonomi ya di Unsil itu greget ingin menyampaikan ada banyak hal yang perlu disampaikan dilakukan oleh Pak Wali di bidang ekonomi, di bidang budaya juga sama. Dan saya yakin tidak semua masyarakat Tasik itu pragmatis. Banyak yang dengan kehadiran saja tidak harus kemudian mengeluarkan dana dan anggaran apapun. Saya pernah begitu dekat dengan salah seorang wali kota Tasikmalaya, PJ wali kota, yang 2 minggu sekali kita ada di mana, dan ketika harus berpisah saya tanya, apa keuntungan yang saya dapatkan selama ini? Tidak ada keuntungan apapun yang saya dapatkan. Artinya, dan itu banyak orang-orang seperti kami
yang cukup untuk diminta sumbang saran. Dan ujung-ujungnya adalah komunikasi, kedekatan personal dengan masyarakat, dan seperti itulah. Itu mungkin terakhir. Mohon maaf Kang Eki ya, saya sedang ditunggu juga di Siap. Kisbangkok. Ya, terima kasih. Kuncinya adalah komunikasi, kedekatan gitu ya, dengan antara pemimpin gitu ya dengan masyarakat. Kami terus terang mengapresiasi ya, alhamdulillah dengan kehadiran Bu Haji ya, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Setidak-tidaknya ada yang menyampaikan gitu ya program-program yang sudah sampaikan, tetapi ke depan mungkin kita juga harus membangun interaksi langsung dengan kepala daerah ya, dengan masyarakat secara luas. Saya kira diskusi kita dengan berakhirnya Pak Asep tadi gitu ya, berakhir pula seri dialog strategis ini. Bu Haji, terima kasih. Pak Asep Tamam sudah berkenan hadir menyampaikan gagasannya. Mudah-mudahan dari forum ini lahir semacam rekomendasi, saran-saran strategis, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh khususnya pemerintah daerah ya, kepala daerah untuk menentukan prioritas program apa yang harus diambil di saat situasi tekanan fiskal hari ini dialami oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Dan insya Allah kita juga tidak berakhir di sini, seperti halnya diskusi-diskusi yang telah lalu. Jadi sebelumnya kami sudah melakukan kajian juga dialog seperti ini dan merekomendasikan kepada Pak Wali untuk menyusun salah satu kebijakan dalam bentuk perwalkot tentang NSPKU sebagai turunan PP 28/2025. Apakah itu sudah Ibu juga sudah tahu atau belum? Bahkan DPRD juga turut mendorong itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab salah satu aspek pelayanan publik sebagai prioritas pembangunan juga di Tasikmalaya ya Bu, kalau nggak salah, agar ya Tasikmalaya ini agar masyarakat betul-betul merasakan kemudahan berusaha dari mulai perizinan sampai juga rasional dan juga paskanya di tengah isu pajak yang hari ini sedang kencang-kencangnya ya Bu ya. Jadi jangan sampai kebijakan itu diarahkan untuk memberatkan lagi masyarakat gitu harapannya. Nah, mudah-mudahan ada solusi dan juga program-program strategis yang akan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.